Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita mau berikan puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Amin. Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap bagi Tuhan. Hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga. Tidak ada yang kami inginkan selain Kau Tuhan. Tidak ada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku. Mari beri tepuk tangan bagi Allah Tuhan. sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan Allah sumber kuatku. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Yang lebih lagi kita katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. sampai kapan? Kami percaya Tuhan Engkaulah sumber kekuatan. Di sorak-sorai bagi Tuhan kita. Masih semangat memuji Tuhan. Mari lebih lagi kita berikan suara yang terbaik bagi Tuhan kita. Kami percaya Tuhan Kau adalah Tuhan yang kasih-Nya sangat besar bagi kami. Kami mau mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami.
Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Kasih-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Semua di sini percaya tidak ada yang seperti Tuhan Yesus kita, amin. Kita mau percaya pada kasih-Nya yang tercurah bagi dunia. Begitu besar kasih tak tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Katakan dengan imanmu, Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. siapa di sini mau terima anugerah Tuhan bagi hidupnya? Kita mau berikan puji-pujian yang terbaik, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kami percaya Tuhan, dengan kasih-Mu yang begitu besar, kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Oh, betapa
Pagi hari ini kami mau datang Tuhan, dengan segala keterbatasan kami menyadari Tuhan, hanya Engkau yang kami perlukan Tuhan. Kami mau bernyanyi, kami mau menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu.
andalkan Tuhan. Biar jemaat bernyanyi bagi Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Engkau melebihi siapapun juga Tuhan. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun. Andalkan Tuhan, Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain peringatkan siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Jamah hati Mari kita angkat pujian kita bagi Tuhan. Setiap kerinduan hati kita. Kami rindu Tuhan, merasakan kehausan dalam hati kami Tuhan. Kami rindu merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Masuklah ke dalam hati kami Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu.
Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang besar seperti Engkau. Tuhan yang sangat mengasihi kami. Kami percaya Tuhan, sesulit apapun masalah yang kami hadapi Tuhan, Engkau selalu ada di samping kami Tuhan. Engkau yang membukakan jalan bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau membuka hati dan telinga kami Tuhan. Biarlah firman-Mu yang disampaikan hari ini bisa menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Semua yang percaya bersama katakan, amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Semoga tidak bosan melihat muka saya. Oke, jadi izinkan saya hari ini mau memperkenalkan pembicara tamu kita yang jauh-jauh datang dari Swiss Denpasar ya. GBI Swiss Denpasar. Oke. Kepada Pendeta Wimko, tanpa berlama lagi kita beri tepuk tangan yang meriah. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita ada di tempat ini dan kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Pendeta Wim Kuswantoro. Saya mengembalakan di GBI Swiss. Beberapa dari kita sudah kenal, mungkin ada yang belum kenal, nanti setelah ibadah bisa kenalan. Amin. Baik, nah tema khotbah gereja kita, masa depan cerah di bulan ini apa? Adalah becoming a better you. Menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi Anda yang lebih baik. Dan tentunya kita semua pasti siapapun merindukan satu kehidupan yang lebih baik. Amin. Karena itulah sebetulnya yang menjadi kehendak Tuhan juga di dalam kehidupan kita. Ya. Minggu ini adalah turning point, titik balik ya untuk memiliki satu kehidupan yang lebih baik. Titik balik berbicara tentang momentum, kapan sih kita mulai menjadikan kehidupan kita saat ini ke depan bisa lebih baik? Ya saat ini. Momentumnya itu saat ini seperti firman Tuhan katakan bahwa jikalau engkau mendengar suaraku, jikalau engkau mendengar firmanku, jangan keraskan hatimu. Artinya mari kita responi, jangan tunggu esok, karena belum tentu esok itu masih kita bisa nikmati. Tapi yang paling penting kalau Tuhan berikan waktu sekarang, now, ya sekarang ini yang kita mesti responi. Ya Bapak Ibu. Mengapa kita harus memiliki kehidupan yang lebih baik? Karena memang itu kehendak Tuhan. Kehendak Bapa. Jadi gak cukup ketika kita percaya kepada Kristus melalui pertobatan, kita dibaptis, lalu kita mulai rajin beribadah setiap hari Minggu dan mulai mengambil pelayanan. Apakah hanya itu kekristenan? Nah, apa tujuan utama saudara dan saya menjadi murid Kristus dan ditempatkan di dunia yang kotor, yang jahat, yang kacau seperti ini? Apakah kita hanya hidup seperti itu atau Tuhan mau kita lebih lagi? Nah, ini yang kita mau renungkan bersama. Jadi mari kita mau tahu apa kata Tuhan, bukan apa kata dunia. Kita mau tahu
apa kata firman, bukan apa kata kita. Karena firman Tuhan atau Alkitab adalah standar kehidupan kita. Apa sih yang Tuhan mau buat setiap kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus? Tuhan mau kita menjadi serupa dengan Kristus. Itulah sebetulnya goal utama kita. Tujuan utama kita adalah menjadi seperti gambaran anaknya. Itulah sebetulnya hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan hidup, zoe. Hidup yang berkelimpahan, perisu. Itu bukan bicara tentang materi. Tetapi bicara tentang satu kualitas kehidupan yang penuh damai, sejahtera, sukacita, kekuatan untuk tetap berdiri di tengah badai. Satu kehidupan yang berkualitas. Itulah hidup yang lebih baik. Nah, minggu ini kita mau melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Sunarmo minggu yang lalu. Ya, bahwa untuk berubah itu diperlukan 3 hal kan. Masih ingat apa? Yang pertama minggu yang lalu diperlukan atau dimulai dari visi. Kita mesti tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Yang kedua adalah niatan yang diwujudkan dalam satu tindakan. Kalau kita cuma dengar tapi kita nggak lakukan, kita nggak akan kemana-mana. Kita akan menjadi orang Kristen yang sama. Sekarang 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang tetap menjadi Kristen yang mungkin masih baperan. Dan yang ketiga dibutuhkan anugerah Allah. Maka minggu ini yuk turning point to a better life. Gimana sih kita membangun satu kehidupan yang lebih baik? Nah, sebelum kita masuk di pokok bahasan kita lihat dulu data atau fakta. Nah, ini potret kehidupan yang nyata di tengah-tengah kita saat ini. Bagaimana ada banyak manusia termasuk orang-orang yang percaya juga mereka memiliki iman yang lemah. Mereka memiliki satu kehidupan yang rapuh, yang rentan. Nah, Bapak Ibu perhatikan di situ ada data sebetulnya. Ini saya ambil dari Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri. Bahwa sejak 1 Januari sampai 15 Desember 2023, nggak tahu kalau sampai tahun 2024, belum ada datanya. Tetapi dari sini kita bisa melihat angka bunuh diri di Indonesia mencapai 1.226 jiwa. Itu bukan angka yang kecil. Itu kalau di rata-rata tiap hari ada 3 orang yang bunuh diri. Ya tentunya ada banyak faktor penyebab. Nah, awal bulan yang lalu, the next slide, kita bisa melihat ada seorang mahasiswa tewas bunuh diri melompat dari lantai 12 di sebuah universitas di Surabaya. Kita semua tahu dari WA. Bulan-bulan sebelumnya juga ada seorang gadis yang loncat juga dari universitas di Surabaya. Jadi awal bulan lalu kita dikejutkan ini. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana satu kualitas kehidupan yang lebih baik itu mesti kita dapatkan. Mau nggak mau kita mesti mempersiapkan diri dan juga anak-anak didik kita, termasuk anak kandung, jemaat itu, untuk bukan hanya memiliki kehidupan yang baik, tetapi yang jauh lebih baik yang Tuhan kehendaki. Supaya ketika dia menghadapi masalah persoalan baik di dalam keluarga, di dalam lingkungan sekolah, pekerjaan, nah mereka bisa tetap tangguh gitu loh. Sekalipun menghadapi banyak tantangan, banyak fitnaan, mereka nggak mudah untuk putus asa lalu mengambil jalan pintas. Nah kalau melihat fakta-fakta seperti ini sebetulnya memiliki hidup yang lebih baik adalah satu kebutuhan. Dan memang itu kehendak Tuhan. Ketika kita percaya kepada Kristus. Tuhan tidak ingin cuma memberkati kita dengan mobil yang baru, motor, mobil, rumah yang nyaman, enggak. Tetapi Tuhan ingin membangun kita sebagai manusia rohani. Artinya orang-orang percaya memiliki kedewasaan iman yang tangguh, yang bisa jadi berkat, yang bisa jadi garam dan terang bagi dunia ini.
Nah dunia membutuhkan itu saat ini. Satu orang-orang yang bukan hanya pandai atau fasih berkhotbah tetapi memberikan keteladanan hidup. Potret yang nyata bahwa jadi orang Kristen ini seperti ini gitu. Ya Bapak Ibu, yuk kita lihat di slide berikutnya. Nah ini kasus pertikaian di Kuta Selatan ya. Beberapa waktu yang lalu. Jelas ini kalau kita lihat nama-namanya, ya ini orang-orang yang percaya kepada Tuhan walaupun kita nggak tahu bagaimana imannya. Ya kan? Di situ ada Nikodemus, ada Yosef, ada Immanuel, ada Agustinus, atau Laurentius. Tapi nggak jadi berkat gitu loh di pulau ini. Nah ini kan miris hati kita. Nah ini tanggung jawab siapa gitu. Nah apa yang salah ini? Ya kan, kenapa mereka nggak bisa jadi berkat? Padahal firman Tuhan jelas. Sebagai perantau atau pendatang di mana saja kita berada, kita mesti junjung langit. Di mana langkah kita berpijak, di situ Tuhan disanjung. Tapi faktanya kita nggak bisa jadi berkat. Nah ini problem yang kita mesti pikirkan bersama gitu. The next slide saya lihat gini. Maka saya katakan gini, gereja yang benar bukanlah membangun gedung yang utama, tetapi membangun orang. Beingnya itu yang dibangun. Supaya mereka memiliki satu kualitas hidup yang tangguh. Ini sebenarnya gereja ada bukan hanya untuk memberitakan Injil. Sebagaimana Tuhan sampaikan. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tetapi juga ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi ada satu goal, bahkan gak cukup kita percaya. Tapi kita mesti bertumbuh untuk menjadi seperti Kristus. Jadi gereja mesti mengajar, memperlengkapi dan menjadikan umat dari manusia duniawi menjadi manusia rohani. Dan bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Amin, Bapak Ibu. Nah ini yang menjadi kerinduan kita sebagai hamba Tuhan. Saya percaya Pak Narmo saya dan ada banyak gembala sidang. Itu gak terlalu sukacita kalau jemaat itu diberkati secara finansial atau secara jasmani. Buat apa kita diberkati secara finansial tetapi rohaninya rapuh gitu loh. Tetapi kita akan senang kalau jemaat itu bertumbuh di dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih. Mereka memiliki iman yang bisa memindahkan gunung. Yang tangguh menghadapi masalah persoalan. Itu dahsyat. Yang hidup di dalam kebenaran. Wah itu gembala, orang tua pun akan bahagia kalau melihat anak-anaknya. Gembala lihat jemaatnya itu hidup dalam kebenaran, menjadi garam, menjadi terang, menjadi saksi, menjadi berkat bagi lingkungan di mana dia tinggal. Apakah di kantor, apakah di sekolah, apakah di mana saja berada. Kalau sudah jadi berkat, waduh itu bisa tidur nyenyer. Pak Narmo dan Ibu, ya para gembala itu akan sukacita gitu loh. Nah ini sebetulnya yang menjadi fokus kita. Perhatikan di dalam Matius 5:13 ayat 16. Jelas kok Tuhan katakan kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Di ayat yang ke-16 dikatakan, yuk kita baca bersama. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Berarti itu sebenarnya tugas utama kita, siapapun saudara. Dimanapun saudara dan saya berada. Sebetulnya kita harus melakukan pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang baik. Sehingga setiap orang itu tidak mempermuliakan kita tetapi sungguh Yesus itu hidup. Nah Bapak Ibu perhatikan ternyata memang keadaan gereja sejak jemaat mula-mula itu menjadi satu menjadi satu pergumulan. Karena ternyata ada banyak orang Kristen yang gak sungguh-sungguh Bapak Ibu. Ada banyak orang Kristen yang masih duniawi. Nah orang-orang Kristen inilah sebetulnya yang seringkali membuat kacau. Perhatikan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 dan 4. The next slide.
Ya perhatikan, ciri-ciri manusia atau Kristen duniawi. Bapak Ibu ya, sebagaimana yang dicantumkan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 3:1, yuk kita baca bersama-sama 2-3. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ternyata ada banyak orang Kristen ya, yang masih bersifat kanak-kanak atau kekanak-kanakan. Yang selalu mau disuapi. Tidak bisa makanan keras. Kalau ada firman Tuhan yang keras tersinggung. Jadi yuk, ternyata memang ada Kristen yang duniawi. Jadi dia KTP-nya saja Kristen. Tetapi kehidupan di luar ya gitu. Mungkin dia minggu aja, bedanya minggu dia nggak ke pantai. Minggu dia mungkin ke gereja atau bersekutu. Tapi Senin mabuk, Selasa judi gitu kan. Ya kan, Rebo KDRT dan seterusnya. Nanti baru hari Minggu minta ampun lagi sama Tuhan. Tomat katanya ya, tobat kumat. Tapi di sini nggak ada, amin. Nah tetapi ternyata memang Alkitab menulis ada Kristen-Kristen duniawi. Yang selalu perlu disuap, dinina, bobokkan, disayang-sayang. The next slide kita lihat. Perhatikan di dalam 1 Korintus 3 ayat 2. Susulah yang kuberikan, bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Kitab Ibrani menulis, sekalipun kau ditinjau dari sudut waktu, seharusnya sudah jadi pengajar. Saya percaya saya udah jadi Kristen, ini udah mulai SD ya. Berarti saya sudah 65 tahun, kemarin baru ulang tahun ke-65. Haleluya. Ya kan? Jadi bayangkan ini, mengembalakan sudah, ya ini sudah masuk ke 25 tahun gitu loh. Ya kan? Tetapi ternyata kadang-kadang kita nggak bisa makanan yang keras, kita mau disuapin aja. Dikasih khotbah yang enak-enak, yang berkat-berkat. Pokoknya ikut Yesus enak, ikut Yesus aman. Kamu nanti gak punya rumah, bisa punya rumah. Gak punya pekerjaan, kamu bisa dapat pekerjaan. Jadi cuma disusuin aja yang enak-enak. Oh Tuhan tuh makasih, gak apa-apa kok. Kita tidak mengajarkan bagaimana kekerasan hatinya, kedisiplinannya, integritasnya. Kita cuma menyuapi gitu. Ya. Dan sekarang pun belum dapat menerimanya. Ditinjau dari sudut waktu, seharusnya kamu sudah jadi pengajar, kata kitab Ibrani. Tapi masih perlu diajarkan asas-asas pertama dari pernyataan Allah. Kamu belum bisa menerima makanan yang keras, masih susu. Nah ini Kristen duniawi. Berikutnya cirinya apa? Slide berikutnya. Mudah iri hati dan seringkali penuh dengan perselisihan. Perhatikan di ayat yang ketiga, yuk baca bersama-sama, 2-3. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusia. Jadi kalau di antara kita masih iri satu dengan yang lain, masih ada perselisihan, pertikaian, ada nggak puas. Sebetulnya itu cermin membuktikan bahwa aku ini masih manusia duniawi. Dan ini yang seringkali kan menjadi problem. Entah di gereja, entah dalam keluarga, terjadi perceraian, perselingkuhan, pertikaian. Karena ada banyak orang Kristen yang masih duniawi, iri satu dengan yang lain gitu loh. Berselisih, nggak mau damai, sulit mengampuni. Ini saudaranya sendiri aja bersalah nggak bisa diampuni, apalagi musuh yang membenci dan menganiaya kan. Tetapi Tuhan mau kita ini benar-benar punya hidup yang lebih baik. Hidup yang lebih baik bukan berarti wah punya rumah yang 3 hektar gitu kan. Punya kolam renang yang gede. Bukan itu yang Tuhan maksud. Gak perlu Tuhan pun bisa kaya raya. Tetapi yang Tuhan mau hidup yang lebih baik adalah hidup yang berkualitas. Menghadapi setiap masalah, persoalan,
fitnah, ancaman, pengkhianatan. Oh itu hari-hari loh kita hadapi kadang-kala. Kita bantu teman, ditusuk dari belakang. Ya kita di suami selingkuh dan lain sebagainya. Anak narkoba. Loh itu kan kehidupan yang nyata sebetulnya. Nah kalau kita nggak siap menghadapi itu. Sayang sekali. Karena itu kehidupan yang lebih baik adalah satu keniscayaan. Kita perlu kok. Dan Tuhan mau juga kita bertumbuh. Nah tinggal kita bagaimana sekarang. Apakah cukup saya jadi Kristen, nah mau cari apa lagi dah. Yang penting minggu ibadah. Ada acara-acara kegiatan gereja ikut. Tapi kita nggak membangun diri kita. Kerohanian kita ini jauh lebih penting daripada pelayanan ini, maaf ya. Kerohanian kita jauh lebih penting daripada pelayanan kita. Karena itu kenapa Marta itu ditegur. Marta komplain juga kepada Tuhan dan ditegur. Dan Maria duduk dekat kaki Tuhan Yesus mendengarkan Yesus mengajar. Itu yang terpenting untuk membangun imannya. Gitu. Jadi berikutnya terjadi banyak perpecahan. Di 1 Korintus 3 ayat 4. Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Perpecahan, nggak cocok di sini, pergi bawa jemaat bangun lagi gereja sendiri. Kan gampang sekarang, gabung aja ke sinode mana. Tetapi sebenarnya akarnya apa? Keduniawian. Emangnya kamu aja yang bisa bikin gereja. Emangnya Tuhan aja yang bisa bicara sama kamu seperti Miriam ketika tidak suka dengan Musa. Emangnya Tuhan berbicara dengan Musa saja. Bukankah dengan kita juga bicara. Nah sebetulnya itu iri. Nah perpecahan gereja terjadi. Golongan, aku sinode ini, aku gereja ini. Nah itu terjadi kekacauan. Itu sebenarnya potret manusia duniawi atau Kristen duniawi. Masih golongan. Nah Tuhan mau kita memiliki satu kehidupan rohani yang dewasa. Perhatikan the next slide. Hidup yang lebih baik adalah hidup yang serupa dengan Kristus. Yuk katakan bersama-sama. Hidup yang lebih baik adalah hidup yang serupa dengan Kristus. Ini isi hati Rasul Paulus di dalam Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, dia bicara kepada jemaatnya. Karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai apa? Sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam kamu. Makanya seorang gembala itu akan sedih kalau udah dikhotbahi, udah diajar firman, tapi kok selingkuh, mabuk itu. Aduh rasanya sakit ini. Ya Paulus gak pernah bersalin, tapi rasa sakit bersalin itu kan terus. Apalagi ketika mau dilahirkan, sakitnya tambah keras. Tetapi kalau sudah lahir, waduh senangnya minta ampun. Ya di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, anak-anakku yang tercinta, saya sekarang ini menderita lagi karena kalian. Saya menderita seperti seorang ibu menderita pada waktu melahirkan anak. Saya akan terus menderita kalau sifat-sifat Kristus belum tertanam dalam kamu. Belum tertanam dalam kita. Nah berapa lama kita sudah jadi Kristen? Apakah sudah nampak karakter Kristus itu? Ataukah masih belum buah itu? Maka yuk kita akan mulai untuk membangun satu kehidupan yang lebih baik. Yaitu keserupaan dengan Kristus. Itu goal utama kita. Sementara kita jadi saksi. Nah pertanyaannya bagaimana cara kita membangun kehidupan yang lebih baik? Yang pertama jelas. Kristen itu nggak bisa lewat kelahiran secara jasmani saja. Tetapi kekristenan dimulai dari kelahiran yang baru. Saya dulu ikut-ikutan ke gereja karena diajak teman waktu SD kelas 6. Ya ikut seneng aja nyanyi-nyanyi. Ya dapat gambar-gambar pada waktu itu di sekolah minggu. Tapi setelah pulang hilang dah. Kita hidup ya seperti orang-orang duniawi pada umumnya.
Saya mengalami pertobatan itu ketika sudah menikah di Bali. Jadi dulu waktu ke gereja masih remaja, masih pemuda ya ke gereja, ya aktif sih. Tapi ya mabuk, ya judi, ya bikin onar. Itu yang saya alami. Saya merokok sampai anak yang pertama itu, istri saya mengandung anak yang pertama saya tetap ngerokok. Sampai suatu kali Roh Kudus bicara bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jangan mencengari itu. Oh itu saya nangis. Bukan di gereja loh. Itu di rumah, di tempat kerja. Saya berlutut, saya nangis, saya ambil tuh rokok yang masih sisa. Saya remas, Tuhan ampuni saya. Mulai saat ini saya enggak ngerokok. Oh, itu sampai sekarang. Udah 30 tahun, satu asap pun enggak pernah masuk lagi. Jadi memang dimulai dari kesadaran bahwa aku ini kotor, aku ini belum ada buahnya, aku ini masih brengsek. Makanya dikatakan ini di dalam Yohanes 3 ayat 5 dan 7, Yesus berkata kepada pemimpin ya orang-orang Yahudi, kepada Nikodemus katanya, yuk jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu kamu harus dilahirkan kembali. Jadi kenapa ada banyak orang Kristen yang tetap gak punya kualitas hidup yang lebih baik? Karena dia belum lahir baru. Apa yang berasal dari daging, ya yang keluar akan daging. Apa yang dari roh, yang keluar roh. Jadi nggak ada jalan lain, kekristenan dimulai dari satu kelahiran baru atau kita semua harus mengalami kelahiran baru. Kesadaran bahwa aku ini kotor, brengsek. Aku perlu juru selamat, perlu Tuhan. Nangis tuh. Perlu itu nggak bisa dibuat-buat. Karena yang melahirkan itu adalah roh dan firman. Dari situlah kita mulai haus. Kita bisa melihat Yesus itu indah. Kita bisa melihat Alkitab itu indah. Tapi kalau orang nggak mengalami satu kelahiran baru, dia akan menjadi angkuh. Apalagi kalau dia sekolah Alkitabiah, dia meraih sarjana teologi, sarjana tinggi hati katanya, STH. Dia masuk ke S2, MTH, makin tinggi hati. Karena dia tidak mengalami pertobatan. Loh, ini pemimpin agama, kamu harus dilahirkan lagi. Loh gimana, aku udah tua kok. Jadi masalah kelahiran baru bukan masalah muda dan tua. Satu kesadaran bahwa kita butuh Tuhan. Roh kita ini mati, kita hidup dalam kedagingan kita. Setiap hari yang menggerakkan kita, yang menggerakkan orang-orang yang belum lahir baru ya dagingnya. Disinggung marah, dicaci bagi balik. Tampar pipi kanan, tunjuk pipi kiri. Ya, kita selalu balas-membalas gitu. Karena memang daging dicubit sakit. Wih, semut aja diinjak gigit kok. Apalagi manusia, dia belum tahu siapa saya. Nah ini dagingnya yang kuat. Jadi gak mungkin dia bisa melakukan satu perbuatan atau mengeluarkan buah-buah roh. Kalau dia gak mati dulu dagingnya. Nah gimana kalau mematikan daging? Ya harus melalui kelahiran baru. Melalui roh yang lebih kuat. Lebih perkasa. Maka kita akan mampu untuk mulai menapaki satu kehidupan yang berkualitas. Saya pernah kerja sama dulu di Bali, kami nggak punya apa-apa datang. Lalu ada seorang majelis di sebuah gereja, kaya dia, punya hotel, punya rumah besar di Renon waktu itu. Lalu diajak kerja sama kami. Wim kerja sama yuk, istrimu kan bisa motong. Jadi saya modal, kamu tenaga. Oke, pembagian keuntungan, profit sharing 65-35. Jadi saya cari kontrakan, dapat di Tugu Umar. Yang sekarang sudah dipakai Is Hardware. Nah kita kontrak di situ. Kita buka salon di situ. Bagus. Tapi nggak lama diubah. Teman saya datang lagi. Wah ini terlalu banyak pengeluaran modal saya Pak Bim. Kita ubah ya, karena saya percaya, karena majelis kan. Gak perlu ada hitam di atas putih, sama-sama saudara seiman. Lalu diubah. Diubah gimana?
Ya karena saya modalnya banyak Pak. Kita gimana kalau 6525? Monggo. Kita nggak bisa apa. Oh kita tenaga. Dirubah 6525. Oke. Lalu nggak lama setelah jalan setahun mungkin. Dengan kasar kita didepak. Wah tak pikir-pikir ya kalau aku sharing profit sama kamu, sama Ina. Aku rugi loh. Mendingan aku hire pegawai tak gaji per bulan. Sorry ya, kita selesai sampai di sini. Itu Ina lagi hamil, istri saya lagi hamil, anak kedua. Bayangkan ditendang keluar, gak punya apa-apa gitu. Sakitnya mana? Sakitnya di sini. Istri saya nangis dan sempat gak mau ke gereja. Ya kan kecewa dia gitu. Tapi terus teman-teman datang menghibur. Yuk mesti bereskan hubungan. Kamu mesti datang ke rumah temanmu itu minta maaf. Apa minta maaf? Loh saya ini kita yang dizolimi. Kok kita suruh datang minta maaf ini enggak ngawur lah. Ya mereka yang datang ke sini minta maaf. Tapi karena dibujuk-bujuk kan kamu tahu firman Tuhan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan waktu itu. Akhirnya ya udah terpaksa. Ya wis terpaksa memang. Karena berat mau melangkah ke rumahnya itu. Wih kaki ini saya kayak bertonton gitu. Iya karena mau minta maaf di sana. Benar. Di depan rumahnya kita ketok-ketok gitu. Pembantunya buka. Pagar dibuka masuk. Jadi oh Pak Wim ya. Jadi di teras saja nggak disuruh masuk. Di teras rumahnya. Oh ada apa di sini? Lalu kami sampaikan. Pak kami datang ke sini dengan satu tujuan satu saja maksudnya. Maafkan kami. Kalau selama kerjasama ini kami telah melakukan banyak kesalahan. Maafkan kami, saya dan Bu Ina. Oh iya, udah. Disuruh pulang. Tapi Bapak Ibu, awalnya kan datangnya itu berat. Ini kesaksian ya. Pulangnya itu kayak orang menang lotre. Merdeka! Itu yang sesek di dada ini langsung kayak plong. Ternyata kalau kita melakukan firman Tuhan, kita mau merendahkan diri sekalipun kita nggak salah. Tuhan angkat. Waduh Tuhan, thank you ya. Ternyata memang nggak salah kalau kita mau merendahkan diri, mau mengampuni. Kalau kita nggak ngampuni sesek di kita. Dan singkat cerita, kita nggak pernah mengharapkan teman saya itu jatuh. Dan harus lari dari Bali. Minta tolong ke rumah saya. Saya tangis-tangisan sama dia, saya kasih uang untuk lari dari Bali. Saya nggak pernah mengharapkan. Tapi gini, pembalasan itu hak Tuhan, Tuhan yang maha adil. Bagian kita ini cuma mengasihi, mengampuni, mendoakan, sudah. Nah kalau kita nggak punya satu sikap sebagai seorang yang percaya, kita mesti balas. Emangnya kamu nggak bisa balas, mentang-mentang kaya jadi seenaknya. Oh bisa kita punya pikiran negatif. Tapi kembali Tuhan mau kita punya hidup yang berkualitas, hidup yang lebih baik. Ya, jadi kita mesti mengalami satu kelahiran baru. Yang kedua, Bapak Ibu, menikmati makanan rohani. Yuk Roma 10 ayat 17 kita baca, 2-3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Baca lagi Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Lu jelas lu. Kalau kita mau berhasil, beruntung, diberkati. Ya dengarkan, ucapkan, renungkan firman Tuhan. Itu akan membuat pola pikir kita berubah. Kita akan menjadi peka. Oh ini gak baik ya, ini gak benar ya. Kamu gak salah kok minta maaf. Gak apa-apa, Tuhan gak salah juga mengampuni kok ketika dia mati. Dia kan teladan yang sempurna dalam kemanusiaannya. Dia dikhianati muridnya, dia gak benci kok. Ketika dia bangkit dari kematian, dia gak cari Petrus untuk dihakimi. Dia cari Petrus untuk disayangi, untuk dikasih, untuk dipulihkan kok. Padahal dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Tuh Yesus saja punya hati yang mulia. Karena dia punya kehidupan yang berkualitas, manusia rohani. Maka kita pun akan bertumbuh menjadi manusia rohani. Kekuatan dari mana? Bukan kita, siapa sih kita?
Tapi roh itu, firman itu yang kita terus renungkan. Ada satu penghibur, ada satu kekuatan. Karena firman. Kalau nggak ada firman nggak usah. Tapi karena firman. Kenapa minggu kita mesti rayakan? Karena Ibrani 10:25 ngomong. Jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah raya. Pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi hendaklah engkau semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Bukan hari Minggu ini hari kemenangan Kristus. Nah, Eric Liddell itu pemain maraton Bapak Ibu. Olimpiade pada zamannya. Dia tolak main lari 100 yard. Karena bertepatan dengan hari Minggu. Bayangkan tuh. Karena itu hari Minggu, jadi spesialisasinya lari 100 yard dia tolak, nggak mau. Dia mau mengkuduskan hari Minggu sebagai hari Tuhan. Oh, semua marah termasuk pelatihnya. Akhirnya dia mengambil lari yang 400 yard. Dan puji Tuhan dia keluar sebagai pemenang. Tuhan bela kok. Karena firman Tuhan gini, siapa yang menghormati aku juga akan menghormati dia. Nah ini punya satu integritas gitu loh. Ini kehidupan yang lebih baik. Dan itu perlu proses. Pertama kita harus mengalami kelahiran baru. Dan menikmati makanan rohani. Apalagi sekarang kan gampang di YouTube Bapak Ibu. Tapi hati-hati ya, ada banyak yang gak benar juga. Ada banyak yang nyeleneh. Selalu renungkan firman. Setiap ada kesempatan selalu renungkan firman. Di mana saja. Ini kekuatan kita. Ini akan merubah pola pikir kita. Terus akan membangun iman kita untuk memiliki satu kehidupan yang lebih baik. Yang ketiga Bapak Ibu, perhatikan. Kita mesti menerapkan kebenaran. Kalau niat saja tapi nggak bertindak dalam suatu perbuatan percuma. Semangat menggebu-gebu, tapi setelah keluar dari gedung, males. Kita terdistrak oleh perkara-perkara duniawi ini. Ada banyak kepentingan, ada banyak kesenangan. Kita nggak fokus gitu loh. Nah jelas Matius 7:24-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku atau firmanku ini dan melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu tetapi rumah itu tidak rubuh. Sebab didirikan di atas batu. Hidup ini banyak masalah persoalan. Gimana kita bisa tetap berdiri? Dengar firman tadi, lakukan. Gampang kan sebetulnya gampang. Kuat kita. Kalau kita cuma dengar dan gak lakukan. Bahkan yang dilakukan apa yang dikatakan dunia. Weh kamu digitukan, wah bales. Wah susah kalau gitu. Lihat ayat selanjutnya, ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amblas, rontok imannya. Terlalu banyak masalah. Tuhan tidak menolong. Disalahkan Tuhan. Gereja ini salah. Saya cari gereja yang lain dah. Padahal dia dengar firman tidak lakukan. Tapi kalau kita dengar firman lakukan. Kita kekuatan. Amin Bapak Ibu. Nangkap ya. Sama-sama saya masih belajar. Bukan berarti saya sudah lebih baik. Enggak. Banyak hal yang masih perlu terus diperbaiki. Ya kadang-kadang kesombongan itu. Sombongan apalagi kalau banyak orang, wah terima kasih, wah ya. Wah itu hati-hati. Maka kadang-kadang dicibir, dihina itu baik buat kita. Untuk introspeksi. Ya aku mesti banyak belajar. Belajar kepada siapa? Kepada Kristus. Sekalipun dia dicaci maki tidak membalas dengan caci maki. Nah itu kan luar biasa. Bisa. Karena Yesus telah memberikan satu teladan dalam kemanusiaannya. Kenapa? Dia bergantung sepenuhnya kepada roh dan firman-Nya, kepada Bapaknya.
Kalau pakai kekuatan kita, sorry, ngampuni istri saja nggak bisa. Makanya kenapa suami istri kadang-kadang nggak cerai, tapi sudah tawar. Sudah tawar, tapi mau cerai malu sama anak cucu. Saya baru punya cucu 1. Tapi sebenarnya tawar. Kenapa tawar? Karena kita memilih tidak melakukan firman. Tapi kalau kita memilih untuk melakukan firman, tambah indah itu. Semakin lama pernikahan kita, sekalipun banyak masalah persoalan, semakin indah. Kita tetap kuat sekalipun ada angin, badai, topan. Melanda rumah itu, melanda kehidupan kita. Kita tetap teguh. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir. Bagaimana cara membangun kehidupan yang lebih baik? Membangun keintiman dalam doa. Perhatikan di dalam Yudas 1 ayat 19. Mereka adalah pemecah belah. Siapa? Yaitu Kristen duniawi ini. Yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini. Dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Kenapa mereka tidak bisa mengalahkan keinginan dagingnya? Karena tidak dikuasai oleh roh. Tidak mengalami kelahiran baru. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus, dalam kuasa rohnya. Bukan kuat dan gagahku, tapi rohku, kata Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak bisa. Kecuali saudara tidak mau bergantung kepada roh. Roh itu ada di dalam saudara dan saya. Roma 5 saudara nanti baca. Ya, di dalam Roma 5. Kasih itu sudah dicurahkan dalam hati kita oleh karena Roh Kudus ada dalam kita. Dengan demikian saudara akan terus bertumbuh. Tidak instan, tidak. Perlu proses. Perlu lewat penganiayaan. Perlu lewat penderitaan, masalah, persoalan. Perlu kesulitan. Iya, itu akan membuat kaki kita kuat. Zona nyaman tidak pernah membuat kita akan semakin memiliki kualitas hidup yang baik. Zona nyaman seringkali membuat iman kita menjadi lemah. Tapi ketika kita dibentuk, diajar perang sama Tuhan seperti bangsa Israel. Melewati padang gurun 40 tahun. Itu akan membentuk satu karakter. Demikian kita Bapak Ibu, kekristenan. Bukan cuma haleluya, halelupa. Bukan cuma datang ibadah melayani, no. Tapi bagaimana mengalahkan dunia. Bagaimana mengalahkan kedagingan, monster yang di dalam kita. Karena problemnya kan di dalam kita. Problemnya itu dalam kita. Karena itu dikatakan dalam kitab Galatia, siapa yang menjadi milik Kristus, ia sudah menyalibkan dagingnya. Nah, biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Yang terakhir yuk, kehidupan yang lebih baik adalah keserupaan dengan Kristus. Baca ayatnya Efesus 4 ayat 13, 23. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Semangat untuk menapak kehidupan yang lebih baik. Titik baliknya adalah sekarang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita angkat satu pujian lama ini, jadul Bapak Ibu. Tetapi liriknya sederhana, singkat. Tetapi itu kerinduan hati Bapa. Seperti Yesus itu saja yang kuingini. Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Ekstrimnya jangan punya keinginan yang lain dah. Keinginan seperti Yesus itu keinginan yang luar biasa. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja. itu Saja yang ku minta.
dalam jalanku, jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. Sekali lagi katakan, biarlah ini menjadi doa setiap kita. Yesus, seperti Yesus, Itu saja yang ku minta dalam jalanku sampai ke surga. Saya mau seperti Yesus. sekali lagi seperti Yesus. Seperti Yesus, Haleluya. seperti Yesus, Itu saja yang ku minta. itu saja yang ku minta Dalam jalanku, dalam jalanku sampai ke surga. saya mau Saya mau seperti Yesus. Bapa Surgawi. Inilah yang menjadi kerinduan kami, menjadi doa kami, menjadi permohonan kami. Dalam hidup yang singkat, yang masih tersisa ini. Kami mau menjalaninya dengan hidup yang lebih baik. Hidup seperti Engkau hidup. Menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat. Lemah lembut, rendah hati, penuh dengan belas kasih, damai sejahtera dan sukacita surgawi. Bapa Surgawi, berkati seluruh pelayan Tuhan, hamba-hambamu dan seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah mendengar firman-Mu. Roh Kudus menjelaskan lebih detail, jadikan firman-Mu rema, mendorong kami untuk mulai saat ini. Kami mau terus bertumbuh sampai kami memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Memiliki iman yang dewasa, kepenuhan seperti Kristus. Kami semua boleh bertumbuh menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu yang sulung. Karena dengan demikian hidup kami akan mempermuliakan nama-Mu. Bapa, sempurnakanlah firman-Mu kepada setiap kami. Dan kami juga mau berdoa pada kesempatan ini buat Bapak Gembala, Bapak Sunarmo yang saat ini ada di Lampung dalam keadaan sakit. Tuhan, kami berdoa kiranya Roh menjamah memulihkannya. Sehingga hamba-Mu boleh kembali di tengah-tengah keluarga dan jemaat-Mu di tempat ini dalam keadaan sehat dan sejahtera. Demikian Kau memberkati setiap pelayan Tuhan yang sudah melayani dengan hati yang tulus dan sukacita. Dan kami semua sidang jemaat-Mu menerima firman-Mu dalam hati kami. Dan biarlah itu terus berakar, bertumbuh dan berbuah berlipat kali ganda. Kami akan mengakhiri pertemuan ibadah raya minggu ini dengan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang menuntun, melindungi, memberkati kami. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, kehidupan yang lebih baik di dalam berkat nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.